Mendengarkan adalah bagian dari seni berkomunikasi yang kita butuhkan sehari-hari. Sebelum menjadi pembicara yang hebat, kita perlu memulainya dengan menjadi pendengar yang baik. Belajarlah mendengarkan terlebih dahulu sebelum didengarkan. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Hervina Frianti Rahayu dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai listening skill dalam berkomunikasi dengan orang. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu listening skill? Listening skill atau kemampuan mendengarkan adalah keterampilan untuk menerima, memahami, hingga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara atau suara yang didengarkan. Listening skill adalah bagian dari berkomunikasi. Jadi, seseorang yang mempunyai listening skill itu adalah seseorang yang mampu merespon lawan bicara dengan tepat dan membangun komunikasi yang efektif. Tanpa listening skill yang baik, seseorang akan sering mengalami salah paham. Karena apa? Karena dia hanya memenuhi pikirannya dengan asumsi yang tidak pasti. Nah, teman-teman, tahu gak sih bahwa di zaman sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk bisa speak up, ikut kursus public speaking, kemudian berkomunikasi di depan banyak orang, atau di ruang lingkup kantor, kampus, sekolah, bahkan masih banyak lagi. Tapi, tidak semua orang menyadari jika mendengarkan adalah bagian dari seni. Mungkin dari kalian semua ada yang sering diabaikan, atau bahkan dianggap tidak terlalu penting untuk sebagian orang. Atau mungkin sekedarnya sajalah yang penting mendengarkan ya. Coba deh, kamu bayangkan ketika kamu sedang happy, atau mungkin lagi ada masalah yang bertumpuk-tumpuk, yang kalian semua itu tidak tahu mesti cerita ke siapa. Ketika kamu cerita kepada seseorang yang kamu percaya, pasti kamu akan merasa ada punya perasaan lega karena senang cerita kamu itu didengarkan. Semua orang itu pada dasarnya suka didengarkan. Nah, kalau semua orang suka bicara, suka didengarkan, pertanyaannya itu adalah siapa yang mau mendengarkan? Karena semua orang itu suka menceritakan apapun, tetapi tidak semua orang itu bersedia untuk mendengarkan. Nah, di sini ada dua sikap yang terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan tanpa kita sadari itu, kedua sikap ini ternyata bisa mengurangi kemampuan kita dalam berkomunikasi secara efektif. Oke, yang pertama itu adalah mendengarkan sekadarnya. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, ketika kita sedang berbicara dengan orang, mungkin kita bisa lebih sibuk dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita mendengarkan sambil mengerjakan hal yang lain. Entah itu mungkin lagi bermain gadget, balas WhatsApp, atau bahkan mengangkat telepon. Mungkin bisa juga sedang scroll sosial media. Oke, atau bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ketahuilah teman-teman semua, bahwa dalam hal yang seperti ini, kita tidak bisa benar-benar 100% multitasking. Maksudnya itu bagaimana? Jadi, kita itu mendengarkan dia, tetapi kita juga bisa fokus sama apa yang sedang kita kerjakan. Dan hal itu hanya berlangsung beberapa detik, karena
respon kita ketika mendengarkan orang lain, ketika sambil mengerjakan sesuatu itu, kita hanya memahami sedikit dari apa yang dia ceritakan. Misalnya nih, teman saya ini menceritakan panjang lebar, sambil kita itu mengerjakan sesuatu. Nah, respon kita itu malah seperti, oh, oke. Emang kayak gitu mungkin ya? Hehe, biasa. Terus, kamu gimana? Gak enak ya? Gimana ya kalau kita balik posisi menjadi orang yang lagi cerita? Dan respon orang yang mendengarkan seperti itu pastinya kita tidak respect. Bisa disimpulkan bahwa orang tersebut tidak benar-benar mendengarkan kamu. Yang kedua adalah memberikan saran tanpa diminta. Ada sebagian orang yang hanya senang ketika orang lain mendengarkan ceritanya tanpa terburu-buru menghakimi, menjaga, memberikan saran yang sebetulnya dia itu tidak perlu. Bisa jadi orang tersebut itu hanya ingin berbagi apa yang dia alami karena mungkin dia itu sudah tidak kuat. Dia sudah tidak kuat lagi untuk menyimpannya ataupun memendam sendirian. Dia hanya butuh teman bercerita. Tetapi terkadang mulut kita itu ingin menjudge dan tidak bisa dijaga atau mungkin menghakimi, dan yang kita hakimi itu adalah teman kita atau bahkan orang yang dia ceritakan. Kita ini seperti sudah tahu terlebih dahulu endingnya akan seperti apa, dan akhirnya kita memberikan saran-saran yang sebenarnya tidak diperlukan oleh dia. Nah, bagaimana sih cara melatih listening skill dalam berkomunikasi? Oke, ada beberapa tips dari saya. Yang pertama adalah kesampingkan dulu hal-hal atau aktivitas apapun yang bisa mengganggu percakapan kalian. Entah itu balas WhatsApp, mengangkat telepon, makan, atau bahkan mengerjakan kegiatan lain yang sebenarnya bisa kita simpan terlebih dahulu. Kecuali jika itu memang benar-benar penting. Mungkin ada baiknya jika kita itu meminta waktu sebentar. Pasti orang tersebut akan merasa dihargai karena kamu sudah menyediakan waktu untuk benar-benar mendengarkan mereka. Oke. Kemudian tips yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Pastinya nggak akan ada orang yang suka disela atau dipotong ketika sedang berbicara. Coba kamu berada di posisi orang tersebut. Kamu sedang berbicara dengan penuh ekspresi dan menceritakan sesuatu memakai emosi. Tiba-tiba kamu disela. Pada akhirnya kamu akan merasa kesal atau bahkan tidak ingin cerita lagi. Ketika orang lain sedang bercerita, coba dengarkan mereka tanpa harus memotong atau menyela ucapannya. Mungkin ini akan melatih kita untuk bisa lebih sabar menunggu waktu yang tepat, menanggapi atau bahkan merespon. Jika misalnya nih, teman kita itu dia cerita kemana-mana, mungkin kamu bisa memberikan respon dengan mengembalikan ke inti permasalahan. Nah, nanti dia akan balik lagi untuk menceritakan hal tersebut dan tetap membahas hanya pada inti permasalahannya saja. Tips yang ketiga, agar kita bisa berkomunikasi secara efektif ketika kita mendengarkan orang lain, yaitu dengan menunjukkan empati kita daripada memberikan saran. Mungkin dari kalian ini sedikit merasa aneh ya. Ya mungkin bisa dibilang aneh untuk sebagian orang. Tetapi
sebetulnya yang kita butuhkan dan dibutuhkan orang itu adalah respon kita atau cara kita menanggapi. Tetapi tidak semua orang yang sedang bercerita kepada kita, mereka membutuhkan masukan atau perbaikan dan kata-kata bijak yang lainnya. Lebih seringnya itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah tahu harus kemana. Mereka hanya butuh teman untuk didengarkan. Dan mereka butuh teman untuk berbagi. Mereka hanya butuh tempat untuk diajak sharing atau berbagi ceritanya. Dan diajak untuk bertukar pikiran. Jika kita ingin diperlukan baik dengan orang lain, tentunya kita juga harus terlebih dahulu yang memulai memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang kita udah tahu ya bahwa dalam seni berkomunikasi itu ada dua arah. Yang pertama itu ada pihak yang berbicara dan ada juga pihak yang mendengar. Sekarang adalah bagaimana cara kita mendengarkan orang lain, cara kita menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Tugas kita itu bukan hanya jadi orang yang termanis, menjadi pendengar yang terbaik, atau mungkin menjadi malaikat tanpa sayap untuk sebagian orang. Tapi tugas kita itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri kita masing-masing, sehingga nantinya kita bisa hidup harmonis di tengah-tengah kehidupan yang bermasyarakat. Terkadang kita itu difokus berbicara terus, sampai lupa bahwa ada saatnya untuk kita mendengarkan. Oke teman-teman semua, mungkin sedikit info singkat yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga dengan ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita semua dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mendengarkan tidak hanya mengajari kita untuk lebih sabar, tetapi menyadarkan bahwa kita itu tidak hidup sendirian.